Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hidayatul Falah, mahasiswa program pendidikan bahasa Arab semester 3 dari Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan di Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, akan menjelaskan materi-materi yang akan dipelajari atau yang ada di Madrasah Tsanawiyah. Oke, lanjut. Ya, kita masuk materi yang pertama ya, yaitu ada isim. Apa sih itu isim? Isim adalah kalimat yang mempunyai arti dan tidak disertai dengan waktu, seperti Muhammadun, Muhammad, Syamsun, matahari, daftarun, buku, tilmizun, murid, ustazun, guru. Nah, untuk keterangan isim adalah lafaz yang menunjukkan arti kata benda, kata tempat, kata sifat, nama orang, nama binatang, nama tempat, atau yang lainnya. Dan untuk yang keterangan yang tidak dimaksud disertai dengan waktu adalah tidak menunjukkan waktu, baik waktu yang lampau, sekarang, atau yang akan datang. Oke, ya untuk yang selanjutnya di bagian ketiga dari tanda-tanda isim, yaitu diawali dengan alif lam. Baik alif lam qamariyah atau alif lam syamsiyah. Contohnya asyamsu, matahari, al-qamaru, bulan, an-najmu, bintang, al-ustazu, guru. Dan untuk tanda-tanda yang keempat dari isim bisa diawali dengan huruf jar. Contohnya minallah, dari Allah, alal kursiyun, di atas kursi, ilal masjid, ke masjid, atau fil bait, di rumah. Dan untuk yang terakhir, yang kelima dari tanda-tanda isim itu menunjukkan nama orang atau tempat. Contohnya Aisyah, Aisyah, Muhammadun, Muhammad. Terus daftari, buku saya, kolamuhu, pulpenmu. Nah, itu saja mungkin yang dari tanda-tanda isimnya. Ya, untuk pembahasan selanjutnya itu huruf jar. Apa sih huruf jar? Huruf jar yaitu huruf-huruf tertentu yang membuat akhiran isim menjadi kasroh. Contohnya, kata Allahu jika didahului dengan min menjadi minallahi. Apabila kata al-baitu didahului dengan fi menjadi fil baiti. Nah, untuk huruf-huruf jar tersendiri yaitu ada 9. Min, wa ila, wa an, wa ala, wa fi, wa ruba, al-ba'u, al-kafu, al-lamu. Apa sih min? Min yaitu artinya dari. Minan nasi, dari manusia. Minallahi, dari Allah. Minal ardi, dari bumi. Terus untuk ila, apa sih ila? Yaitu ke, ilal masjidi, ilal madrasati. Nah, untuk yang selanjutnya itu an, apa sih an? Yaitu dari. Anin nabiyu, nabi. Ya, yang kedua yaitu fiil. Apa sih fiil? Yaitu kalimat yang menunjukkan suatu arti disertai dengan waktunya. Contoh, kataba, telah menulis, qara'a, telah membaca, yaktubu, sedang menulis, yaqra'u, sedang membaca. Keterangan fiil dalam bahasa Indonesia disebut kata kerja, verb dalam bahasa Inggris, yaitu setiap kalimat yang menunjukkan kata kerja. Untuk yang keterangan kedua, fiil pasti menunjukkan kapan terjadinya atau waktu terjadinya sebuah perbuatan, baik di masa lampau, di masa sekarang, atau di masa yang akan datang. Nah, di sebelumnya dijelasin tanda-tanda isim karena masuk babnya isim tadi. Nah, sekarang bab fiil akan menjelaskan tentang tanda-tanda fiil yang akan mempermudah mengenal fiil. Yang pertama, diawali dengan lafaz qad yang artinya sungguh. Contoh, qad qamatis shalah. Yang kedua, diawali dengan huruf sin. Contoh, saya zahabu, saya raji'u. Untuk yang ketiga, yaitu diawali dengan saufa. Contoh, saufa ta'lamun. Dan yang keempat, diawali berakhiran dengan ta tanis, ta mati yang menunjukkan jenis perempuan. Contohnya qalat, ja'at. Ya, untuk kesimpulannya yang pertama, haf
atau dalam bahasa Indonesianya disebut dengan huruf. Nah, huruf ini terbagi menjadi dua. Ada huruf alfabet, contoh alif, ba, ta, tha, jim, ha, kha, dan seterusnya. Yang kedua yaitu huruf ma'ani yang artinya mempunyai arti. Contoh min, wa, ila, dan seterusnya. Semua. Untuk kesimpulan yang kedua yaitu isim adalah kata atau kalimat yang mempunyai arti, sifat, baik orang, binatang, tempat, atau yang lainnya. Untuk kesimpulan yang ketiga yaitu fiil adalah kalimat yang menunjukkan sebuah perbuatan. Dan untuk yang keempat, harf atau huruf adalah kata penghubung, kata tugas, atau kata sambung. Nah, isim dan fiil mempunyai tanda-tanda tersendiri atau tanda-tanda khusus. Sementara huruf sama sekali tidak ada tandanya. Oke, itu kesimpulannya yang saya bisa simpulkan. Karena di Madrasah Tsanawiyah untuk pembelajaran bahasa Arab masih sangat mendasar, apalagi ketika ada lulusan sekolah dasar lalu memasuki MTS. Ketika dia menemukan atau mempelajari bahasa Arab, mungkin akan sedikit kaget jika diberi materi yang terlalu tinggi karena tidak didasari sebelumnya di sekolah madrasah ibtidaiyah. Seperti itu. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sin. Apa sin? Catatan nih. Sin artinya akan, menunjukkan waktu yang dekat. Saufa akan juga, tetapi menunjukkan yang waktu yang masih jauh atau yang masih akan datang. Nah, untuk memperoleh atau mengetahui fiil ada dua. Yang pertama, dilihat dari arti yang menunjukkan kata kerja. Contohnya yaktubu, yaqra'u. Yang kedua, melalui tanda-tanda yang saya telah sebutkan atau yang saya telah paparkan sebelumnya. Nah, contohnya qad aflahal mu'minun. Lafaz aflaha adalah fiil karena didahului dengan qad. Terus sayaslah. Lafaz yasla adalah fiil karena didahului dengan sin, menjadi sayasla. Untuk yang selanjutnya yaitu alimat, qalat, berakhiran dengan tak tanis atau tak mati. Yang ketiga yaitu materi harf atau huruf. Apa sih harf atau huruf? Yaitu kalimat yang tidak dapat dipahami atau tidak bisa dipahami maksudnya jika tidak bersambung dengan kalimat lain. Atau dalam bahasa Indonesia, harf atau huruf ini disebut dengan kata penghubung, kata sambung, atau kata tugas. Contohnya au, atau, wa, dan, min, dari, iza, apabila, in, jika, tuma, kemudian. Catatan, harf atau huruf ini tidak seperti isim dan fiil. Ia tidak menunjukkan atau memiliki tanda-tanda. Untuk mengetahuinya, cukup perhatikan artinya saja. Ya, untuk kesimpulannya yang pertama, harf atau dalam bahasa Indonesianya disebut dengan huruf. Nah, huruf ini terbagi menjadi dua. Ada huruf alfabet, contoh alif, ba, ta, tha, jim, ha, kha, dan seterusnya. Yang kedua yaitu huruf ma'ani yang artinya mempunyai arti. Contoh min, wa, ila, dan seterusnya. Semua. Untuk kesimpulan yang kedua yaitu isim adalah kata atau kalimat yang mempunyai arti, sifat, baik orang, binatang, tempat, atau yang lainnya. Untuk kesimpulan yang ketiga yaitu fiil adalah kalimat yang menunjukkan sebuah perbuatan. Dan untuk yang keempat, harf atau huruf adalah kata penghubung, kata tugas, atau kata sambung. Nah, isim dan fiil
mempunyai tanda-tanda tersendiri atau tanda-tanda khusus, sementara huruf sama sekali tidak ada tandanya. Oke, itu kesimpulannya yang saya bisa simpulkan. Karena di Madrasah Sanawiyah untuk pembelajaran bahasa Arab masih sangat mendasar, apalagi ketika ada lulusan sekolah dasar lalu memasuki MTS. Ketika dia menemukan atau mempelajari bahasa Arab, mungkin akan sedikit kaget jika diberi materi yang terlalu tinggi karena tidak didasari sebelumnya di sekolah madrasah ibtidaiyah. Terima kasih, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Unzur maqala wala tanzur mankila. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.